Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video semua manusia itu sakti, tapi yang sadar akan kemampuan dirinya sangatlah sedikit. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya kita ini semua manusia ya, khususnya makhluk di dunia ini tercipta dari unsur Tuhan. Makanya dalam penciptaan si Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua anggota badannya ingin bergerak secara terburu-buru, dan malaikat yang ibadahnya ribuan tahun dan iblis yang dulunya salah satu makhluk yang rajin ibadah ya, dan tercipta dari ujung api yang tidak berasap, disuruh tunduk sujud kepada si Adam. Padahal si Adam tercipta dari tanah. Nah, kenapa malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam? Karena Allah menciptakan Adam meskipun dari tanah, tapi ditiupkan ruh Tuhan. Ya. Jadi ada unsur Tuhan di dalam setiap manusia di muka bumi ini. Dan malaikat berkata, kenapa engkau ciptakan manusia akan membuat kehancuran di dunia ini? Maka Allah SWT berfirman, aku lebih tahu daripada engkau pada semua ya. Jadi meskipun kenyataan di dunia ini banyak yang menghancurkan alam semesta, banyak yang melakukan peperangan, banyak yang melakukan kehancuran, banyak yang korupsi, banyak yang membuat nuklir menghancurkan negara lain, tapi Allah lebih tahu ada kemuliaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan hewan dan makhluk lainnya, sehingga menjadi manusia ciptaan yang spesial ya. Nah, sehingga semua manusia ini memiliki unsur Tuhan yang merupakan intisari kecerdasan tingkat tinggi ataukah kesaktian. Kesaktian ini istilah secara spirituality, dan kelebihan-kelebihan yang selalu berbeda, skill-skill yang selalu berbeda di setiap manusia di dunia ini. Dan Allah menciptakan mereka sesuai dengan bagaimana dunia ini dramanya berjalan ya. Ada yang diciptakan sebagai ahli dalam mesin mobil ya. Ada yang diciptakan sebagai ahli dalam bangunan, supaya ada tugas-tugas intinya ya. Manusia yang lain yang semakin banyak memiliki tempat tinggal. Ada yang diciptakan memiliki keahlian tingkat tinggi dalam mengukir, misalnya mengukir patung-patung yang di Bali ataukah yang sekarang jadi ibu kota yang di Kalimantan. Itu kalau secara kemampuan bisa disebut kategori sakti karena kemampuan skill tingkat tinggi ya. Ada yang orang diciptakan menjual batu permata ya. Contoh seperti saya, ataukah menjual benda-benda spirituality ya, yang banyak penggemarnya juga. Dan ada orang diciptakan sebagai ahli membuat granit, keramik dan sebagainya. Jadi semua manusia ini diciptakan dengan skill hebat yang berbeda-beda. Dan
semua manusia itu memiliki kehebatan yang luar biasa seperti yang dikatakan oleh Syekh Siti Jenar dalam banyak ajarannya, bahwa manusia itu memiliki sumber pencari duit sendiri. Sebenarnya manusia itu adalah manusia yang tegak berdiri sendiri dan memiliki skill yang luar biasa canggih yang merupakan berasal dari unsur Tuhan. Jadi kita ini ada unsur Tuhannya, supaya penonton Muhammad Al-Ghazali tahu ya. Yang ini kebanyakan tidak dilatih, tidak dieksplor, tidak dikembangkan, karena paling banyak manusia di dunia ini itu fokus kepada hal yang di luar dirinya. Contoh kalau di Indonesia, kalau secara media sosial Anda bisa melihat netizen ya, netizen yang sangat jutaan yang hanya sibuk untuk mengkomen-komen negatif ya. Kalau positif sih bagus untuk meningkatkan semangat sang konten kreator ya. Ataukah sibuk mengikuti artis favoritnya. Misalnya dia menghobikan salah seorang artis, sampai mandinya ditahu ya, tidurnya jam berapa tahu, setiap fotonya ditahu, bahkan diisi-isi handphonenya adalah mengagumi manusia ya. Sehingga kesibukan di luar diri ini akan menghambat skill yang disebut Siti Jenar, ataukah kemampuan alami dari unsur Tuhan itu semakin menghilang. Sehingga ada kategori ataukah klasifikasi kehidupan orang di Indonesia ini. Ada menjadi warga yang susah ataukah miskin, ada yang menjadi warga yang sedang-sedang, ada yang kayanya sedang, ada yang super kaya, ada yang super terkaya di dunia dan sebagainya kalau secara keduniawian. Begitu juga dalam secara ilmu spiritual ya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ketika orang lebih fokus mendalami skill yang dia miliki ya. Misalnya Anda suka ilmu kebatinan ataukah ilmu tasawuf ya, ataukah ilmu mengkaji hakikat-hakikat, Anda fokus, Anda dalami terus, Anda belajar, Anda maksimalkan skill itu, Anda ke daerah-daerah belajar dengan wali-wali, kiai-kiai, ulama-ulama, maka itu akan menciptakan ilmu yang luar biasa, yang tentunya kalau skill Anda itu mencapai tingkat spesialis, maka uang itu akan datang sendiri kalau dari keduniawian, karena Anda menjadi spesialis. Misalnya Anda ahli belajar membuat karya patung ya, misalnya dari ukir-ukiran kayu. Semua orang yang ahli dalam mengukir itu tidak serta-merta langsung ahli, tapi dia melatih bakatnya dari mulai mengukir kena tangan luka, dari mulai kayu berkualitas rendah terus meningkat sampai membuat ukiran yang super besar ya, sehingga menjadi legenda ataukah legend dan dikenang sepanjang masa. Nah, yang manakah kategori orang-orang sakti dalam penjelasan saya ini? Itu adalah orang yang berkarya tingkat tinggi menciptakan sesuatu ya. Misalnya Mark Zuckerberg ya, pencipta Facebook. Nah, itu kategori orang sakti dengan kemampuan otak yang super cerdas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia melatih skillnya ya, dari mudanya terus belajar terus bagaimana mempelajari marketnya, aplikasinya, bagaimana dia berpikir peluang, bagaimana menghubungkan orang yang jarak jauh bisa berhubungan, sehingga muncullah Facebook dengan detail-detail algoritma yang sangat canggih ya. Kenapa? Karena dia lebih fokus akan dirinya ya, tidak terlalu fokus dengan hal-hal luar, sibuk bagaimana mengetahui artis yang dia sukai, setiap hari hidupnya melihat artis yang dia sukai, setiap hari menonton sinetron terus ya, tidak fokus akan skill yang dia miliki. Sehingga kategori orang-orang yang selalu fokus keluar dirinya ini biasanya tidak menciptakan skillnya maksimal ya. Misalnya Anda penggosok batu akik ya, ataukah saya penghobi batu akik, saya terus belajar meningkatkan bagaimana gosokan yang terbaik supaya kinclongnya permanen. Bagaimana, apakah menggunakan amplas ataukah menggunakan serbuk intan, apakah menggunakan bambu, bagaimana ring yang berkualitas, bagaimana market ring pegangan batu yang disukai, bagaimana melihat gemstone yang lagi update, bagaimana melihat market permata, itu semua dipelajari. Kalau secara spiritual, bagaimana Anda belajar ilmu tasawuf, bagaimana Anda belajar
kitab Al-Hikam, Futhul Gaib, Sirrul Al-Asrar. Banyak ulama-ulama yang Anda pelajari, kisah-kisah para wali, ilmu-ilmu kebatinan, terus Anda kumpulkan sehingga Anda menjadi spesialis. Sehingga ketika Anda ahli dalam satu bidang, seperti yang dikatakan Syekh Siti Jenar, manusia ini ada mesin pencetak duitnya. Maka kekayaan, rezeki, teman yang mulia banyak akan datang menghampiri Anda. Misal contoh Sergey Brin dengan Google ataukah YouTube ataukah dengan aplikasi-aplikasi lainnya, mereka itu adalah orang-orang yang fokus mendalami dia punya skill, sehingga ketika jumlah peminatnya banyak di dalam aplikasi tersebut, secara otomatis sejalan itu dia mencari orang-orang cerdas untuk membantu dia dan digaji dengan uang yang besar, ya. Jadi orang-orang sakti itu adalah orang yang mampu berkarya, menciptakan karya besar yang dikenang sepanjang masa. Jadi misalnya musisi, ya, musisi dia berpikir bagaimana menciptakan lagu sehingga dikenang. Nah, itu adalah kategori orang-orang sakti yang skill kemampuannya itu dimaksimalkan karena fokus ke dalam dirinya sendiri. Tipe-tipe orang yang sedang-sedang atau malah serba kekurangan, biasanya yang pertama itu cepat terpengaruh hal-hal instan, ya. Hal-hal instan itu tidak ada yang instan, bahkan mie instan pun Anda perlu beli ke warung dulu, Anda rebus dulu, Anda buka bumbunya, Anda tunggu mateng. Setelah itu nggak langsung Anda makan karena terlalu panas, Anda tunggu hangat baru Anda makan, berproses, ya. Dan misalnya Anda melihat pembisnis sukses dalam trading yang lagi update, ataukah forex, ataukah hal-hal sejenis teknologi seperti Bitcoin ataukah kripto, sama konsepnya. Mereka yang hebat-hebat sukses itu, mereka itu bertahun-tahun melatih, ya. Tidak serta-merta Anda lihat misalnya mobil Lamborghini langsung Anda ikuti, tidak seperti itu. Semua konsep bisnis itu sama, ya. Meskipun bentuk bisnisnya berbeda-beda. Ketika Anda terus mendalami, tidak terlalu fokus keluar diri Anda, maka itu akan menciptakan spesialisasi khusus kepada diri Anda yang ahli. Nah, sehingga Anda tidak kekurangan ekonomi, Anda menciptakan karya baru, bahkan Anda meninggal pun dikenang. Misalnya seperti Albert Einstein, ya, yang menciptakan ilmu-ilmu yang luar biasa, ataukah misalnya Tesla, ataukah orang-orang yang hebat, yang legend, yang menciptakan listrik dan sebagainya. Nah, itulah yang kategori sakti secara keduniawian, yang memiliki sesuatu yang dikenal sepanjang masa dari karya yang dia ciptakan sendiri. Jadi semakin Anda fokus ke dalam diri Anda, maka skill Anda yang terdalam itu akan maksimal dan menjadi titik puncak spesialisasi yang tentunya akan dibutuhkan bagi orang yang membutuhkan. Kalau Anda master dalam bangunan sampai segala bentuk bangunan tingkat 30, Anda tahu bagaimana membuatnya kuat, bagaimana membuat dari serba kaca. Seperti misalnya PT Wika itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi bagaimana membuat infrastruktur bangunan tersebut dari pondasi sampai puncaknya, sehingga terus dipakai dan menjadi orang hebat dan sukses dan terkenal. Nah, terus dilatih sampai titik puncak. Misalnya Anda pekerja bangunan dari kenek ataukah peladen bahasanya, naik kepada tukang naik kepada pemborong masuk ke perumahan besar masuk kepada PT-PT besar Anda bangun, dan Anda akan tetap dicari dan rezeki Anda akan melimpah, ya. Nah, kenapa banyak orang-orang kita banyak yang susah, yang miskin dan sebagainya? Karena mereka terlalu banyak fokus keluar dirinya, mengagumi manusia, ya, sehingga sibuknya, pakaiannya, bedaknya, hidupnya sendiri masih susah, tapi artis terus yang diikutin, ya. Sehingga itu menghabis-habiskan waktu, sehingga skill yang terdalam di dalam diri Anda itu tidak muncul. Karena setiap manusia terbuat dari unsur Tuhan, ya. Itulah beda kita dengan makhluk-makhluk lain seperti kera atau buaya, hewan, anjing. Mereka pun punya kecerdasan. Misal seperti anjing, kecerdasannya itu seperti anak yang berumur 1 tahun, ya, kecerdasan anjing. Dan bahkan ikan pun dia itu memiliki kecerdasan. Dan kalau Anda perhatikan semua ikan, misalnya ikan gurami, ada 50 ikan gurami, ternyata fisik mereka berbeda-beda. Dan ada yang galak, ada yang polos lembut, ada yang suka mengganggu temannya. Ikan pun berbeda-beda watak, ya.
yang itu hewan, apalagi manusia ya, memiliki watak berbeda-beda. Nah, maksimalkan skill kemampuan Anda menjadi titik maksimal yang sempurna dengan melatih fokus ke dalam diri, kurangi hal-hal luar, bahkan paling banyak hasilnya yang saya bilang, semut di seberang sungai atau seberang laut terlihat jelas, gajah di depan mata tak terlihat. Saking kebanyakan di luar diri yang difokuskan ya, sehingga kesalahan orang terkecil dia sangat hafal, kesalahan dirinya dilupakan. Nah, inilah ilmu yang luar biasa yang Anda harus dalami, pahami, maksimalkan skill Anda, passion Anda menjadi jati diri Anda sendiri, tidak ikut-ikutan. Itulah orang yang akan menciptakan karya-karya besar, namanya dikenal dan ahli dalam hal itu. Dan secara duniawi dan spirituality, Anda adalah yang disebut diri sejati Anda hidup, ruh dari Tuhan itu hidup, dan Anda berdiri tegak sendiri, dan secara otomatis keduniawian dan kesadaran diri Anda akan diri dan alam dan Tuhan akan Anda pahami. Nah, semoga berkah bermanfaat video singkat ini, mudah-mudahan menjadi manfaat. Kalau ada salah kata itu dari kebodohan saya sendiri, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan buat yang belum subscribe, Anda bisa mendukung dengan klik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Manek Aki, yang membahas lengkap games dan secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan, buat yang suka batu bacaan ya, dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak, handmade, tebal, bertaburkan Swarovski dan zircon dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.